Gegarane wong akrami among ati pawit Puputan Jagaraga atau Perang Bali III menjadi salah satu pertempuran terbesar di Pulau Dewata pada era penjajahan Belanda. Belanda sempat kerepotan menghadapi pasukan kerajaan Buleleng yang dipimpin I Gusti Ketut Jelantik. Akhirnya mereka menemukan cara menaklukkan Bali. Ambisi Belanda pun terwujud pada tahun 1849. Belanda mengerahkan ribuan serdadu yang sebagian besar prajuritnya berasal dari kalangan pribumi sendiri. Akan tetapi I Gusti Ketut Jelantik menerapkan strategi pertahanan yang sangat ampuh, ditambah serangan-serangan sporadis yang membuat Belanda kewalahan. Seperti yang sering diterapkan di tempat-tempat lain di Nusantara, Belanda memakai taktik adu domba. Karena kabar bohong yang disebarkannya, Bali terpecah belah dan pasukan kerajaan Buleleng lengah. Sebenarnya Belanda sudah lama ingin menduduki Bali, tetapi keinginan itu terhalang oleh hukum tawan karang yang berlaku di pulau tersebut. Setiap kapal asing yang terdampar di perairan Bali harus disita dan isinya dirampas beserta awak kapalnya. Akibat penerapan hukum tawan karang, Belanda beberapa kali merugi. Salah satunya pada tahun 1844 ketika kapal mereka terdampar di pantai Sangsit yang termasuk wilayah kerajaan Buleleng. Kapal itu disita, isi dan muatannya dirampas. Para awak kapalnya pun menjadi tawanan. Belanda tidak bisa menerima hal itu. Dituliskan oleh Bambang Budi Utomo dalam buku Warisan Bahari Indonesia tahun 2017, Belanda mengirimkan asisten residen Banyuwangi bernama Raffia de Lignitz ke Bali. Ia ditugaskan menjalin negosiasi dengan pihak kerajaan Buleleng, termasuk berusaha menghapuskan hukum tawan karang. Insiden di perairan Buleleng menjadi puncak kekesalan Belanda. De Lignitz yang semula berpura-pura baik agar bisa menarik hati Raja Buleleng pada akhirnya tidak tahan lagi. Ia bahkan memaksa kerajaan Buleleng untuk mengakui kekuasaan Belanda. Dan tentu saja keinginan tersebut ditolak mentah-mentah oleh kerajaan Buleleng yang saat itu dipimpin oleh seorang raja bernama I Gusti Ngurah Made dan didampingi oleh I Gusti Ketut Jelantik sebagai patihnya. Atas kejadian tersebut akhirnya De Lignitz kemudian melapor kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Maka diputuskan bahwa Belanda akan mengirimkan armada tempurnya untuk menggempur kerajaan Buleleng sekaligus mengusung misi penaklukan Bali. Armada perang Belanda datang ke Buleleng pada pertengahan tahun 1846. Dikutip dari buku Sejarah Nasional Indonesia tahun 1984 yang disusun oleh Marwati Junet Pusponegoro dan kawan-kawan, armada perang ini merupakan pasukan gabungan dari Batavia dan Surabaya, terdiri dari 1.700 prajurit dan hanya 400 tentara saja yang berasal dari Eropa. Pasukan besar ini dipimpin oleh Komandan Angkatan Laut Kerajaan Belanda Laksamana I.B. van de Bos, didampingi oleh Kapten J.N. Thiel selaku ajudan utama. Untuk misi pendaratan sebagai komandan adalah Kapten I.J. de Smit van de Broek. Letnan Kolonel J. Barker memimpin pasukan Angkatan Darat. Sebelum menyerang, Belanda masih berupaya melakukan usaha diplomasi terakhir. Bagaimanapun juga, perang akan berpotensi menimbulkan kerugian besar. Belanda menuntut Buleleng meminta maaf, juga meminta ganti rugi atas pemberlakuan hukum tawan karang, serta beberapa tuntutan lainnya. Hal ini tak pelak membuat I Gusti Ketut Jelantik marah dan menghardik utusan Belanda. Begitu pula dengan Raja I Gusti Ngurah Made yang tidak sudi tunduk. Tidak ada jalan lain, perang harus terjadi.
Patih Jelantik memimpin pembangunan benteng pertahanan. Prajurit kerajaan dan rakyat bahu-membahu menggali parit di sepanjang pantai dan diberi pagar bambu. Di belakangnya dibangunlah benteng-benteng tinggi, juga disiapkan sejumlah meriam meskipun berukuran kecil. Akhirnya hari itu tiba, tanggal 25 Mei 1846, Belanda memulai melancarkan serangan dari laut maupun darat. Dari laut, kapal-kapal Belanda menghujani tembakan meriam. Sementara itu, mereka juga mengerahkan ratusan serdadu dari angkatan darat. Pasukan dan rakyat Buleleng tetap bertahan di dalam area benteng. Belanda rupanya kewalahan menghadapi serangan balik pasukan kerajaan Buleleng yang dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. 26 Mei 1846 didatangkan bantuan dari Batavia dan Madura. Patih Jelantik menerapkan taktik bertahan, tetapi bisa mendadak berbalik menyerang. Tembok dari tanah liat, bambu berduri, hingga batang pohon kelapa digunakan untuk memperkuat tembok pertahanan. Tetapi tentara Belanda yang datang tampaknya tidak habis-habis, bahkan terus bertambah. Kondisi ini membuat pertahanan Buleleng tergerus. Patih Jelantik terus menggelorakan spirit pasukannya sembari menjaga keamanan Raja Buleleng. Pasukan darat Belanda semakin merangsek menuju pusat istana. I Gusti Ketut Jelantik terpaksa mundur demi keselamatan sang raja. ...27 Mei 1846 pagi, ibu kota Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Patih Jelantik, Raja Ngurah Made, serta sejumlah petinggi kerajaan dan sekutu Buleleng mengamankan diri ke sebuah tempat bernama Jagaraga. Tetapi Raja Buleleng terpaksa menandatangani perjanjian yang disodorkan Belanda. Hal ini sebenarnya hanya taktik agar Patih Jelantik bisa menyusun kekuatan kembali. Wilayah Jagaraga memang ideal untuk berperang gerilya. Masih banyak hutan, sungai, sawah, serta perbukitan yang menyulitkan lawan. Pasukan Belanda tidak terbiasa bertempur di medan seperti itu. Berkat kemahiran diplomasi Patih Jelantik, bantuan pun mengalir. Hampir semua kerajaan di Bali mengirimkan laskarnya. Ribuan prajurit bantuan bergabung dengan pasukan Buleleng di Jagaraga. Takluknya Pulau Dewata, peran Patih Jelantik sangat vital. Selain bertindak sebagai panglima perang tertinggi, beliau juga ikut menjalankan pemerintahan sebagai pendamping utama Raja Buleleng. Selain itu, Patih Jelantik juga langsung terjun ke lapangan untuk mengurusi pasukan-pasukan bantuan, melatih mereka, serta menyusun strategi. Beliau adalah seorang juru taktik yang cerdik. Patih Jelantik menyadari bahwa Belanda lebih unggul dalam persenjataan dan logistik. Maka sang patih kemudian menyusun strategi bertahan dengan model Makara Wuha atau supit udang. Raja yang dikawal Patih Jelantik menepati bagian kepala udang, diapit perlindungan dari dua sisi capit yang dihuni oleh panglima-panglima tangguh. Begitu pula di bagian badan serta ekor yang menopang posisi utama di kepala. Dengan demikian raja terlindungi dari segala sisi. Istri I Gusti Ketut Jelantik yang bernama Jero Jempiring juga ikut ambil bagian dalam pertempuran besar ini. Bersama pasukan wanita pemberani, ia bertugas untuk mempertahankan tempat-tempat suci. Awal tahun 1848, Patih Jelantik mulai menggerakkan pasukan untuk mengusik Belanda secara gerilya. Pos-pos dan kapal-kapal Belanda menjadi sasarannya. Belanda membalas, tapi selalu gagal berkat siasat jitu yang diterapkan oleh Patih Jelantik. Sepanjang tahun 1848 itu, Buleleng berkali-kali meraih kemenangan. Tetapi memasuki tahun 1849, Belanda memakai taktik adu domba. Mereka menyusupkan utusan untuk menghasut dan memecah belah kerajaan-kerajaan lokal di Bali yang kala itu cukup solid dalam upaya menghadang ambisi kaum penjajah. Selain itu, Belanda juga menebar rumor bahwa sebagian kerajaan di Bali sudah ditaklukkan. Berita bohong alias hoax ini membuat Buleleng cemas, juga barisan sekutunya. Pasukan gabungan Buleleng pun tak fokus lantaran khawatir, bahkan tidak sedikit yang meninggalkan benteng pertahanan di Jagaraga.
Hal ini memicu kepanikan di kalangan rakyat Buleleng dan Bali pada umumnya. Belanda memanfaatkan betul situasi ini. Pagi-pagi buta pada tanggal 15 April 1849, Jagaraga digempur dari dua sisi, depan dan belakang. Pihak Buleleng tidak siap menerima serangan besar ini. Korban tewas berjatuhan, ribuan warga ditawan. Patih Jelantik terpaksa mundur lagi, kali ini ke Gunung Batur. Namun di perjalanan dalam kondisi terluka serta dikejar-kejar pasukan Belanda, sang patih tak mampu bertahan dan akhirnya menghembuskan nafas penghabisan. Wafatnya I Gusti Ketut Jelantik membuat Buleleng limbung sehingga jatuh sepenuhnya ke tangan Belanda. Demikian pula dengan Pulau Dewata. Sebenarnya Belanda sudah memegang kuasa di wilayah ini sejak Raja-Raja Bali termasuk Raja Buleleng menaikkan perjanjian pada tanggal 9 Juli 1846. Tetapi Patih Jelantik tetap mengobarkan perlawanan semampu-mampunya yang dituntaskan lewat puputan Jagaraga. Pantang bagi I Gusti Ketut Jelantik menyerah kepada bangsa penjajah seperti sumpah yang pernah diucapkannya. Selama aku hidup, aku tidak akan pernah mengakui kekuasaan Belanda di negeri ini.